Shalom semua. Bagaimana kabar hari-hari ini? Baik, luar biasa, amin. Semua baik karena Tuhan Yesus jadikan segalanya menjadi baik. Amin. Kalau hari ini ada yang rasanya kok kurang baik, percayalah Tuhan akan jadikan semuanya menjadi baik. Amin, tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan mendengar sama-sama pesan Tuhan yang berbicara mengenai Roh Kudus, penuhi aku. Efesus 5 ayat yang ke-8. Kita membaca sama-sama ya. Suara yang kuat, setuju? Suara yang kuat. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tuhan menyampaikan sebuah pesan kepada jemaat di Efesus melalui Paulus dan juga pagi hari ini di tempat ini. Melalui mimbar ini Tuhan juga menyampaikan. Untuk setiap kita hendaklah dipenuhi, hendaklah kita penuh dengan roh. Roh di sini tentunya adalah artinya Roh Kudus, setuju? Setuju? Bukan roh yang lain, bukan roh yang aneh-aneh gitu, tetapi Roh Kudus. Kenapa Tuhan inginkan jemaat di Efesus dan kita sama-sama penuh dengan roh? Karena saudara ada beberapa manfaat kehidupan seseorang ketika dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah dia akan menjadi semakin berani untuk memberitakan Injil. Firman Tuhan ini berkata begini, di dalam Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini dia saudara. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus yang terjadi begini, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tentunya kalau kita bicara memberitakan firman Allah dengan berani, bukan hanya sekedar, bukan berbicara tentang mimbar Bapak Ibu ya. Bahwa orang yang berani itu memberitakan Injil, memberitakan firman Allah itu orang yang berani atas mimbar, khotbah. Enggak. Berani memberitakan firman Allah, Injil juga itu bisa dimulai dari keberanian untuk kita ngajak teman, tetangga, orang yang kita kenal, saudara, untuk datang pergi ke gereja, untuk beribadah, untuk ikut live. Itu juga keberanian loh saudara. Bener gak sih? Ada orang ajakin teman, mau ketok rumah tetangga aja takut. Mau ngajakin saudara lu bukan musuh, ngajakin saudara yuk ke gereja aja rasanya takut. Takut apa? Takut ditolak. Betul ya saudara ya? Takut ditolak, takut dimarahin, takut. Saudara, jadi keberanian untuk memberitakan Injil dimulai dari mana? Dimulai dari kita berani ngajakin teman kita, orang lain untuk pergi ke gereja, untuk ikut live. Saya percaya semua kita orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, amin. Artinya semua kita berani untuk ajak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Di gereja, di tempat ini, di live kita. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang lain daripada itu adalah berani untuk menceritakan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Pertolongan-pertolongan, pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan, apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang indah, hal yang baik kita ceritakan pada orang lain. Tuhan juga akan menjadikan kita berani untuk hal itu. Amin. Yang lain adalah mentaati firman dan hidup kudus. Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, manfaatnya daripada di kepenuhan Roh Kudus, dia menjadi semakin taat sama firman Tuhan. Dia akan semakin punya kemauan untuk hidup kudus. Sempat gagal sih, sempat jatuh sih, tetapi keinginan untuk hidup kudus itu terus seperti api yang bernyala. Dalam kehidupannya dia berkata, aku mau terus hidup kudus. Itu yang akan terjadi. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin saudara? Karena firman Tuhan berkata demikian. Jadi maka itu ketika kehidupan seorang dipenuhi Roh Kudus, dia akan menjadi semakin taat dan kemauan untuk hidup kudus selalu ada di dalam dirinya, bahkan terus tidak pernah hilang. Amin? Oke, yang selanjutnya adalah dia akan terus mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini berkata begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia, yaitu Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes pasal 14, saudara, ayat ke-16. Jadi ketika kehidupan seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan terus-menerus melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika dia menghadapi masalah, saudara, ada pertolongan Tuhan. Dimulai dari mana pertolongan Tuhan itu? Mungkin masalahnya belum selesai, tetapi pertolongan Tuhan itu dimulai dari kekuatan. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan berikan kita pengharapan. Amin saudara.
Tuhan memberikan kita penghiburan, mungkin dimulai dari situ. Tetapi percayalah, itu juga pertolongan Tuhan loh. Orang yang putus asa, ujung-ujungnya apa saudara? Bunuh diri, betul gak? Jadi kalau kita menghadapi masalah, mungkin kita berpikir gini, pertolongan Tuhan itu selalu pasti adalah masalah selesai. Sakit sembuh total, mungkin iya. Dan saya percaya, yes dan amin. Betul saudara? Tetapi mungkin pertolongan Tuhan itu dimulai dari penghiburan, kekuatan, pengharapan. Itu juga adalah pertolongan Tuhan. Dan pertolongan yang Tuhan berikan bukan hanya akan menolong kita menghadapi masalah, tetapi akan menolong kita untuk memuridkan orang lain sehingga mereka pun dapat ditolong oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, kepenuhan Roh Kudus yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri saja. Melalui kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita, Tuhan mau pakai kita untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Melalui kepenuhan Roh Kudus, Tuhan juga mau memakai kehidupan kita bukan hanya ditolong, tetapi dapat menolong orang lain dengan cara memuridkan mereka. Yang setuju katakan amin. Kayaknya kurang setuju. Yang setuju katakan amin. Ini kayaknya maksa ya Pak ya? Iya maksa-maksa lah ya, terserah lah ya. Tapi yang setuju katakan amin. Saya mau saudara mengatakan amin, artinya adalah saya mau untuk saudara boleh menangkap apa yang Tuhan inginkan. Oke, dan selanjutnya adalah ini. Manfaat dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan hidupnya dipenuhi oleh buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu apa? Buah Roh Kudus ini berbicara mengenai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara, berbicara mengenai dipenuhi Roh Kudus, kehidupan seseorang ketika semakin dipenuhi Roh Kudus, dia akan menjadi semakin sabar. Betul apa betul? Semakin emosian apa semakin sabar? Semakin tenang hidupnya. Dia akan menjadi semakin lemah lembut. Nah saudara, itu yang akan terjadi ketika seseorang kehidupannya dipenuhi Roh Kudus. Indah enggak saudara? Indah enggak rumah tangga kalau kehidupan suami istri, anak-anak semakin dipenuhi Roh Kudus. Mereka hidupnya semakin penuh dengan buah Roh Kudus. Yaitu adalah semakin damai, semakin tenang. Enggak panikan gitu loh, enggak khawatiran gitu loh. Semakin sabar, lemah lembut. Enggak yang wah, enggak. Tapi semakin lemah lembut. Indah enggak saudara? Murah hati, satu dan yang lainnya, suka memberi, suka menolong karena penuh kebaikan. Waduh, itu kayak surga di bumi. Setuju apa setuju? Jadi saudara, ingin enggak kehidupan kita dan keluarga kita dipenuhi Roh Kudus? Yang mau katakan, kayaknya kurang mau bener. Yang benar-benar mau katakan, itu dia, itu baru namanya mau bener. Oke, saudara, yang lain itu apa? Manfaat dipenuhi Roh Kudus. Dia akan menerima karunia roh. Karunia roh ini sedikit saya akan coba lebih jelaskan saudara. Karena bicara karunia roh ini orang apa sih ya karunia roh? Karunia roh itu berbicara sebetulnya kayak gini saudara. Fasilitas rohani yang Tuhan sediakan buat kita. Untuk kita menjalani kehidupan ini semakin lebih efektif, semakin lebih mudah, semakin lebih menyenangkan. Itu fasilitas rohani yang Tuhan berikan. Yang namanya karunia roh atau karunia rohani. Saudara, saya mau pergi ke Semarang nih. Saya bisa pakai mobil, betul saudara? Ada yang kasih saya pinjam mobil sport lagi. Bisa ngebut punya gitu, di tol, gitu. Maka saya bisa, itu kasih fasilitas pinjaman, walaupun itu pinjaman. Saya ke Semarang, cepet gak sampainya? Cepet, berapa jam? 8 jam? 6 jam? Ya mungkin sekitar segitu. Sampai di Semarang, itu fasilitas. Tapi bisa nggak ke Semarang itu mungkin orang pakai jalan kaki? Kalau saudara dikasih fasilitas, saudara mau pilih jalan kaki atau naik pakai mobil? Yang benar. Mau pakai mobil berjalan kaki? Mobil. Pak, zaman sekarang masa jalan kaki? Copot sampai di Semarang, Pak. Iya kan? Kita maunya pakai mobil. Itulah fasilitas saudara. Dibikin juga karunia rohani, itu fasilitas yang Tuhan berikan.
Tapi kalau seandainya ada orang-orang berkata, enggak, saya nggak mau pakai mobil. Pakai mobil itu bikin jadi kolokan. Ya sudah, kalau saudara mau pilih jalan kakilah. Tetapi jangan bilang, jangan menyalahkan orang yang mau pakai fasilitas yang tersedia. Betul gak saudara? Demikian juga saudara dengan fasilitas rohani. Yaitu adalah karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong kita. Itu menjalani kehidupan kita sehari-hari semakin lebih efektif, semakin lebih efisien, semakin lebih menyenangkan, jadi semakin lebih mudah. Itulah tujuan daripada Tuhan memberikan karunia rohani melalui Roh Kudus. Karunia rohani itu apa aja? Saudara, firman Tuhan berkata begini, kitab Yoel, salah satunya karunia rohani ketika Roh Kudus dicurahkan, dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Katakan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Katakan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Ada hal beberapa. Nubuat, mimpi, penglihatan. Itu karunia yang Tuhan berikan ketika seseorang itu kehidupannya menerima Roh Kudus dan semakin dipenuhi Roh Kudus. Karunia-karunia itu akan menyertai dia. Saya mau cerita sedikit saja saudara. Ketika saya ngimpi salah seorang teman saya, seorang pendeta, gembala sidang. Itu saya melihat dia di sebuah parkiran, saya tahu parkiran itu saya kenal. Lalu dia lagi ngobrol, ada dua orang, satu orang itu yang bicara sama dia ngomong terus. Yang satu lagi mundur agak sedikit di belakang, ada di situ tapi diem aja kayak gitu. Nah lalu pada saat waktu itu saya mendapatkan pesan gini, teman saya itu sedang dimuridkan oleh dua orang ini. Lalu selesai, saya tahu pesannya itu kayak gitu. Lalu setelah itu, selang kira-kira berapa hari atau seminggu, saya dengar kabar teman saya itu meninggal. Sekian tahun saya nggak kontak dia, sekian tahun saya nggak hubungin dia, saya nggak pernah ketemu dia, sekian tahun saudara. Lalu pada saat saya dengar meninggal, saya kaget. Ternyata meninggalnya karena jantung saudara. Lalu ketika saya ngelayat, setelah itu saya ngomong sama istrinya. Saya ceritakan begini. Lalu istrinya bilang kayak gini, oh suami saya memang saat ini sedang dimuridkan oleh dua orang hamba Tuhan. Yang satu itu aktif pemuridannya, yang satu itu kurang aktif. Tetapi dua itu adalah pemurid daripada suami saya. Lalu istrinya bilang kayak gini, dan saat ini suami saya sebetulnya sedang memuridkan anak-anak muda. Dibilang kayak gitu. Waktu itu lagi zaman pandemi saudara nih ya, lagi pandemi ini. Dia berkata begini, itu setiap ada, saya lupa berapa lama sekali, itu bikin Zoom. Jadi suami saya itu memuridkan anak muda. Dan melalui pemuridan yang dia terima. Lalu saya sampaikan gini, oke, kalau kayak gitu pesan yang Tuhan berikan adalah sebuah konfirmasi. Pesannya adalah begini, Tuhan mau adalah melalui mimpi yang Tuhan berikan, Tuhan ingin meneguhkan untuk gereja ini untuk meneruskan pemuridan yang telah dilakukan oleh suami, oleh gembala sidang kepada anak-anak muda. Dan itu menjadi sebuah konfirmasi buat mereka, itu meneguhkan mereka. Saudara ngerti? Itulah gunanya karunia rohani Tuhan berikan. Saudara mengenai penglihatan, suatu ketika begini, ketika saya melayani sebuah kota, di luar kota saudara di Sumatera. Saya diajak ke sebuah ruangan, masuk dalam sebuah ruangan gereja, langsung tempat khotbah kayak gini gitu. Tapi dari depan tempat parkir langsung cut, istilahnya kayak gitu ya. Lalu saya khotbah. Nah ketika saya sampaikan khotbah selesai, saya mendapatkan sebuah vision, penglihatan. Saya melihat kayak gini, kok tembok gerejanya nggak di situ? Kok tembok gerejanya ada jauh di belakang? Kok jadi gede banget ini gereja? Lalu saya selesai, saya bicara sama gembala sidangnya di situ. Saya berkata gini, Pak, tadi waktu saya lagi pelayanan saya ngelihat kok kayaknya gereja ini nggak sampai di batas tembok itu dah Pak. Kayaknya jauh ke belakang. Sepertinya ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan. Lalu dia berkata begini, Pak, memang itu rencana kita. Dia bilang, kita itu sudah beli, itu aset di belakang Pak. Kita lagi nunggu aja waktunya kapan untuk supaya tembok itu kita jebol. Dan saya berkata bahwa that's it. This the confirmation, ini peneguhan. Let's do it. Saudara ngerti itu? Itu akan menolong seseorang. Karunia rohani bisa menolong diri kita, tapi karunia rohani juga bisa menolong orang lain. Karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya selalu untuk diri kita sendiri, tetapi bisa berguna untuk orang lain. Setuju mengerti, katakan amin. Karunia yang lain itu apa? 1, 2, 3.
Sebab pada seorang roh memberikan karunia untuk berkata hikmat, dan kepada yang lain roh memberikan kata-kata. Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuh. Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain dia memberikan karunia untuk berdoa. Yang lain dia memberikan karunia untuk mengadakan mujizat. Yang memberikan karunia untuk berkata-kata bahasa roh, dan pada yang lain terima kasih bahasa. Amin. 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 Itulah kalau jalan dalam sebuah tubuh Kristus, saudara. Sebuah komunitas butuh kesabaran. Kalau saudara yang udah selesai dari tadi, jangan ini. Jangan, itu jalan dalam komunitas begitu. Sabar, setuju saudara ya? Oke, dan saya mau teruskan ini. Yang pertama adalah karunia roh itu apa? Memberikan kita hikmat. Ketika kita bingung, saya mesti putusin apa, ini kelihatannya bagus, ini kelihatan bagus. Yang mana yang mesti putuskan? Kita butuh hikmat, betul saudara? Dan itu Tuhan akan berikan pada kita. Dan lalu yang apa? Pengetahuan. Kadang-kadang kita gak ngerti, mesti bagaimana ini ya. Kayaknya kok mentok ya, mesti bagaimana ini, mesti apa sih. Ting, tiba-tiba seperti ada sebuah pengertian. Itu karunia. Waduh, kayaknya indah banget ya hidup kalau kayak gitu ya saudara ya. Saya yakin saudara pasti ngalamin kok, cuman kadang-kadang gak ngeh aja. Itu adalah karunia daripada Roh Kudus. Dan saudara yang lain adalah iman. Kadang-kadang kita rasanya kok lama banget ya. Kayak kita udah kayak, aduh Tuhan udah capek deh. Udah capek deh. Tiba-tiba kok ada keiman lagi ya muncul. Enggak, gue percaya deh. Gue percaya kok. Sebentar lagi pasti kok tertolong. Sebentar lagi pasti ada jawaban. Nah itu iman saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus loh. Yang lain itu apa? Menyembuhkan. Oh, kesembuhan. Oh, kita pengen banget kan saudara kalau sakit pengen sembuh, betul? Oke, yang lain apa? Mujizat. Yang pengen mujizat boleh angkat tangan. Mujizat masih terjadi sampai sekarang. Jadi saudara, saya agak bingung kalau seandainya ada orang berkata begini, karunia roh di zaman sekarang perjanjian baru, sejak waktu Alkitab itu ditutup, selesai, ceklek, kayak gitu jadi sebuah buku, karunia roh itu sudah tidak ada lagi. Saya bingung saudara, kenapa ada orang begitu? Apa jangan-jangan dia udah gak pengen mujizat? Jangan-jangan kalau sakit dia udah gak pengen sembuh? Jangan-jangan ketika dia ada masalah dia gak pengen ada hikmat? Saya percaya saudara, karunia roh itu yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus bagi kita, itu tetap ada dan terus ada selama Yesus Kristus belum datang, selama Roh Kudus belum diangkat. Selama Roh Kudus ada di dunia ini bersama dengan kita, karunia roh itu akan selalu ada. Yang setuju katakan amin. Yes. Yang lain itu apa sih? Karunia membedakan bermacam-macam roh. Saudara, kadang-kadang kita bisa begini saudara. Ketemu orang kayak gini. Kok nih orang kayaknya kok pengen bohongin gua ya kelihatannya. Kayaknya ada, kok saudara kayak rasa kayak gitu. Ya tapi jangan saudara nanti rasain gini, ini jangan-jangan dia penipu nih, kayak penipu. Jangan juga saudara ya, ini cuma contoh doang saudara ya. Lalu karunia berkata-kata dengan bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Hari ini saya ingin menekankan tentang bahasa rohnya saudara. Apa sih itu bahasa roh? Bahasa roh itu adalah bahasa doa kita kepada Tuhan. Saya ulang ya. Bahasa roh itu apa sih? Bahasa roh itu adalah bahasa doa kita kepada siapa? Tuhan. Bukan kepada yang lain, bukan kepada sesama, tetapi bahasa doa kita kepada Tuhan. Nah, isi doanya itu adalah bisa doa pribadi kita untuk diri kita sendiri, tetapi juga doa itu juga bisa doa yang kita naikkan untuk syafaat bagi orang lain. Oke, sampai di sini saudara. Jadi bahasa roh itu apa? Bahasa doa kepada, ngerti dulu kita ya sampai di sini ya. Ingetin kata kepada Tuhannya itu, oke? Oke? Nah, saya akan masuk pada ayat firman Tuhan ya. Bilang begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah atau bahasa roh, saudara, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada, jelas ya saudara? Paulus bilang gini, melalui pesan Tuhan melalui Paulus bilang gini, siapa berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, pada Tuhan. Saudara, ini isi 1 Korintus 14 adalah isi di mana Paulus sedang menyampaikan mengenai pengajaran kepada jemaat di Korintus. Kenapa Paulus tekankan ini? Karena gini,
Jemaat di Korintus pada saat waktu itu menggunakan bahasa roh. Itu untuk berkata-kata sebagai komunikasi kepada manusia. Itu yang terjadi. Bukan kepada Allah seperti yang kita lakukan. Kalau kita berbahasa roh, pertemuan jemaat seperti ini, saudara ya, kita pertemuan jemaat seperti ini, lalu mungkin worship leader ada sempat mereka berkata, yuk mari kita menyembah Tuhan di dalam spirit, dalam roh Allah. Kita menyembah dalam Roh Kudus, kita berdoa, kita berkata-kata dalam bahasa roh. Itu kita lakukan bukan untuk ngobrol sama kiri kanan, betul nggak? Kita katakan itu kepada Tuhan. Nah, pada saat di zaman Korintus, mereka nggak lakukan itu. Mereka lakukan untuk berkata-kata kepada manusia. Ketika saya khotbah dengan bahasa roh. Aneh nggak? Aneh. Orang yang datang, saudara mungkin menganggap saya gini, udah kurang seons. Betul gak sih saudara? Itulah yang maka itu dalam 1 Korintus 14, Paulus berkata gini, kamu jangan lakukan kayak gitu. Kalau kamu lakukan berbahasa roh begitu, orang yang nanti gak percaya datang ke gereja, anggap kamu itu gila. Saudara, kenapa mereka lakukan itu? Karena gini saudara, konteksnya, pada saat waktu itu, karunia bahasa roh itu baru saudara, umurnya masih baru, karunia yang terbaru itu adalah bahasa roh. Karena mujizat, nubuat, yang lain semuanya yang tadi, kesembuhan, pengetahuan, hikmat, itu di zaman perjanjian lama udah ada. Para nabi-nabi sudah berjalan dalam praktek karunia roh seperti itu. Tapi di dalam bahasa roh itu baru saudara, karunia yang baru masih gres. Jadi karena baru saudara, kayak orang gini suka nyombongin diri. Gue udah dapet nih, gue menyombongkan diri untuk supaya kelihatan rohani. Itulah mereka gunakan seperti itu. Nah oke, saudara saya sampaikan lebih lanjut. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Garis bawahi kata tidak ada seorang pun. Oke saudara. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh seorang pun. Saya berharap saudara bisa menangkap ini di awal supaya nanti saudara bisa menerima selanjutnya. Saudara, saya mau sampaikan begini. Jadi begini, bahasa roh itu, tolong garis bawahi, bukan salah satu bahasa yang ada di dunia ini yang dipakai oleh manusia. Saudara tangkap saja dulu, yang penting saudara buka hati, saudara tangkap kebenaran. Saudara, karena berbicara mengenai bahasa roh begitu banyak pengajaran yang ada di luar. Tapi kalau saudara salah, saudara tidak ngerti seutuhnya, maka saudara akan menjadi bingung, apalagi ketika saudara baca 1 Korintus 14 nanti. Di mana ada saat di mana Paulus berkata, jangan berbahasa roh. Tetapi Paulus berkata, aku ingin semua orang berbahasa roh. Lah, yang mana yang benar jadinya? Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Jadi saudara, garis bawah ini, bahasa roh bukan salah satu bahasa yang dipakai oleh manusia di dunia ini. Sebab firman Tuhan berkata gini, tidak ada seorang pun. Artinya firman Tuhan berkata bukan begini, hanya seseorang tertentu yang mengerti bahasanya. Enggak, hanya sebagian orang tertentu yang mengerti bahasanya. Enggak, tetapi tidak ada seorang pun. Ngerti sampai di sini, katakan amin. Dan dikatakan demikian, oleh roh itu Roh Kudus ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ketika seseorang berdoa dalam bahasa roh, dia sedang mengucapkan rahasia. Rahasia itu apa? Rahasia itu adalah masa depan. Siapa yang menurut saudara masa depan saudara masih rahasia? Ya, kita bisa saja berpengharapan masa depan saya kira-kira seperti ini. Tetapi bukankah kita tidak ada yang tahu 1 jam kemudian apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Betul gak? Jangan kata 1 jam, kita keluar nanti ke pinggir jalan pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu artinya rahasia. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus akan sedang menuntun kita untuk mendoakan hal-hal yang ada terjadi di masa depan kita. Yang kita belum lihat, yang kita belum pernah pikirkan, yang kita belum pernah bayangin di dalam benak kita. Roh Kudus menolong kita, menuntun untuk mendoakan sesuatu. Saudara, bisa saja yang terjadi ke depan, mungkin ada orang berkata, ada begini, wah dia akan bahaya nih nanti ke depan. Wah dia akan bahaya. Roh Kudus tahu itu dan Roh Kudus menuntun seseorang ketika berdoa untuk mendoakan malapetaka yang akan terjadi di depan. Sehingga pada saat waktu itu kita sudah terantisipasi oleh Tuhan ketika kita menghadapi semuanya. Mengerti, katakan amin. Powerful banget begitu Roh Kudus. Bahasa roh saudara. Dan rahasia itu apa? Rahasia begini, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang lain kita tidak tahu, bukan? Anak kita pun kita tidak tahu. Apa yang terjadi di sekolahnya hari ini, kita nggak tahu kan, kita di rumah dia di sekolah.
Kita nggak tahu anak kita sedang dibully, kita nggak tahu. Pulang dia ke rumah, dia baru cerita, kita tahu. Tapi apa yang terjadi di hadapan dia, kita nggak tahu. Betul nggak? Apa yang terjadi dalam kehidupan orang anggota live kita juga nggak tahu. Setelah terjadi dia cerita, kita tahu. Betul nggak? Tetapi ketika dia ngalamin itu, kita nggak tahu, itu rahasia buat kita. Tetapi ketika kita berdoa dalam roh, kita sedang dituntun Tuhan. Mungkin saudara diingatkan tentang seseorang. Saudara sedang berdoa dalam bahasa roh tentang suami saudara yang sedang lagi pergi ke kantor. Saudara berdoa dalam bahasa roh. Saudara sepertinya kok teringat dengan suami saudara. Saudara berdoa. Saudara sedang mendoakan dia tentang apa yang terjadi. Yang saudara nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Wow, keren gak saudara? Saudara, saya mau cerita sebentar begini. Suatu ketika istri saya punya koko di Kanada, saudara. Sedang tidak ada hubungan apa-apa. Saudara tahu kan Kanada dengan Jakarta? Di sono pagi, di sini malam, di sana malam, di sini pagi, di sono malam, gitu kan? Jadi memang tidak ada hubungan. Pagi-pagi dia mau ke kantor. Ketika lagi di jalan di kantor, dia tiba-tiba teringat dengan istri saya. Lalu setelah itu dia kok hatinya sedih dan dia mulai berbahasa roh. Dia berbahasa roh, kok dia jadi sampai nangis sesenggukan sambil berbahasa roh. Dia nggak tahu apa. Dia nggak doain Nathan apa, dia cuma tua, dia berbahasa roh terus. Cuma dia keingetan istri saya, tapi dia sedih. Nggak tahu sampai nangis-nangis. Udah that's it, dia nggak cerita apa-apa. 1 minggu kemudian, istri saya cerita sama dia. Dia bilang gini, kok gua tadi hampir aja kecelakaan. Gua nabrak, gua hampir saja nabrak bukan cuma 1 orang. Tetapi rentetan motor yang ada di depan. Saudara mungkin pernah dengar cerita ini, kalau saudara ingat, kalau lupa juga nggak apa-apa kok. Saudara, dia berkata gini, hampir saja itu kecelakaan besar terjadi. Tetapi pada saat waktu itu Tuhan tolong, that's it. Kira-kira mungkin tinggal semeter dari ke depan motor itu. Saudara, dia cerita, dia bilang gini, pantes, dia baru cerita saudara, pantes seminggu yang lalu, gua kenapa keingetan tentang elu Gue gak tahu kenapa hati gue sedih dan gue berbahasa roh. Gue gak tahu apa, gue gak ngerti apa. Gue pikir ya udah gue gak usah cerita. Tapi dengan lu cerita kayak gini gue ngerti pada saat waktu itu. Roh Kudus sedang menuntun gue berdoa buat lu untuk kejadian di minggu depan. Saudara, keren gak Roh Kudus? Keren gak saudara? Itulah yang Tuhan kerjakan saudara di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 14:14-15. Oke, saya akan bacakan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Saudara, artinya begini. Ada saatnya di mana kita harus berdoa di dalam bahasa roh dan memuji Tuhan, di dalam menyembah Tuhan di dalam bahasa roh. Ada saatnya kita berdoa secara akal budi dan menyembah dengan akal budi. Oke, kita udah dengar bahasa roh itu powerful banget. Tetapi Tuhan mau kita juga tetap berdoa dalam akal budi. Kenapa? Supaya ketika Tuhan menjawab doa kita, kita memiliki kesaksian iman. Iman kita semakin bertumbuh melalui doa akal budi yang dijawab oleh Tuhan. Setuju saudara? Jadi kita harus tetap berdoa dalam akal budi. Nah saudara, ini yang saya mau sampaikan sebentar. Saya ingin menjelaskan mengenai bahasa roh supaya saudara ngerti secara utuh gambaran bahasa roh. Saudara, kenapa ini penting? Karena begini saudara, di luar sana ada orang berkata begini, bahasa roh bukan itu, bahasa roh itu yang benar adalah yang itu. Ada banyak orang, sebetulnya adalah apa sih? Sebetulnya begini saudara, saudara pernah dengar ilustrasi orang pegang gajah? Ada yang pegang belalainya bilang gajah itu seperti selang. Orang pegang kaki gajah, orang itu bilang gajah itu seperti tiang. Saudara ngerti ilustrasi itu? Nah sebetulnya adalah itu, semuanya adalah bagian daripada gajah. Oke, saya mau jelaskan gini. Bahasa roh itu ada 4 jenis bahasa roh. 2 jenis, ada 2 jenis yang lain. Saya mau tahu gini. 2 jenis yang pertama ini adalah berbicara mengenai bahasa doa. Tadi saya sudah jelasin bahasa doa. Bahasa yang gak dimengerti oleh seorang pun manusia. Oke? Jadi, teman-teman, kedua jenis ini, bahasa roh ini adalah untuk berkata-kata kepada Tuhan. 2 jenis ini. 1, untuk doa pribadi kita, untuk menyembah Tuhan, untuk menaikkan permohonan. 1 lagi, untuk doa syafaat, seperti tadi, kokonya istri saya. Setuju saudara? Paham sampai di sini? Dua-duanya ini untuk berkata-kata kepada Tuhan. Kegunaannya untuk apa? Untuk doa, bahasa doa.
doa pribadi, doa syafaat. Oke? Yang satu adalah karunia bahasa roh yang bisa ditafsirkan. 1 Korintus 14 nanti saudara bisa baca. Karunia bahasa roh yang bisa ditafsirkan. Nah, orang yang menggunakan karunia bahasa roh yang bisa ditafsirkan ini, nggak bisa hanya menggunakan satu karunianya saja. Harus ada dua karunia yang berjalan bersamaan. Karunia bahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh. Karunia menafsirkan bahasa roh itu bisa turun melalui orang lain, atau bisa juga kepada orang itu sendiri yang berkata-kata. Nah, Paulus bilang begini dalam 1 Korintus 14. Ketika ada seseorang di dalam pertemuan jemaat seperti ini kumpul, ada orang yang menggunakan karunia bahasa roh yang seperti ini untuk dapat ditafsirkan. Bukan yang ini, saudara. Ini yang gereja kita lakukan. Saudara di tempat ini, saudara mungkin berbahasa roh. Saudara berbahasa roh, mungkin saudara sedang berdoa untuk diri sendiri, untuk menyembah Tuhan. Saudara berbahasa roh di sini kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk bersyafaat bagi orang lain. Ini yang kita lakukan di gereja. Oke? Yang di sini yang dilakukan oleh orang jemaat di Korintus, mereka menggunakan karunia bahasa roh yang dapat dimengerti, dapat ditafsirkan. Nah, Paulus bilang kayak gini, kalau kamu menggunakan karunia bahasa roh yang dapat ditafsirkan, tetapi tidak ada orang lain atau kamu sendiri mendapatkan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, please shut up. Diam. Jangan pakai karunia bahasa roh itu. Maka itu kita dengar Paulus berkata, jangan pakai karunia bahasa roh di dalam pertemuan jemaat. Ada orang gak ngerti, mereka bingung. Maka itu di gereja mereka ragu, gue berbahasa roh gak ya? Kalau gue berbahasa roh kan kata di firman Tuhan 1 Korintus 14 bilang, jangan berbahasa roh di dalam pertemuan jemaat. Ini kan pertemuan ibadah, berarti gue gak boleh dong. Maksudnya adalah yang ini, yang Paulus sampaikan. Nah, saudara, ini tujuannya kedua jenis ini adalah untuk berkata-kata kepada manusia. Bukan kepada Tuhan. Dua jenis ini untuk berkata-kata kepada Tuhan, dua jenis ini untuk berkata-kata kepada manusia. Ini untuk pelayanan pribadi kegunaannya, ini untuk pelayanan antar sesama. Jangan kamu lakukan itu. Satu jenis lagi ini yang disebut dengan karunia bahasa roh yang disebut sebagai tanda. Kalau saudara baca 1 Korintus 14, Paulus berkata gini, karena bahasa roh itu adalah tanda bagi orang yang tidak beriman, bukan untuk orang yang beriman. Bahasa roh sebagai tanda, saya mau bawa saudara kepada peristiwa Pentakosta. Gini, pada saat di peristiwa Pentakosta, ini berbicara bahasa roh jenis yang ini saudara ya, tanda kepada manusia. Murid-murid berbahasa roh, betul saudara? Murid-murid berbahasa roh. Relate dengan yang tadi, bahasa roh itu tidak mengerti oleh siapapun, setuju? Firman Tuhan tidak pernah bisa berubah-berubah. Enggak. Firman Tuhan itu selalu konsisten. Kalau kita ngerti firman, kalau kita percaya firman, kita nggak boleh percaya firman yang sebelah sini kita tolak. Kalau kita percaya firman, maka kita harus ngerti bahwa firman itu satu kesatuan. Firman Tuhan nggak berkata gini, hari ini benar, besok salah. Yang ini benar, yang ini salah. Nggak bisa begitu. Oke saudara? Firman Tuhan bilang gini, bahasa roh itu tidak ada seorang pun mengerti bahasanya. Oke? Nah, pada saat waktu lagi bahasa roh, mereka berbahasa roh. Mereka berbahasa roh adalah bahasa yang mereka nggak ngerti. Mereka berbahasa roh. Nah, ini bahasa roh yang tidak dimengerti oleh siapapun. Tolong dengar baik. Ini pekerjaan Roh Kudus. Maka itu namanya sebut karunia Roh Kudus, bukan karunia manusia. Ketika misalnya Koaching ini berkata-kata, ini murid Tuhan Yesus di peloteng Yerusalem. Berkata-kata dalam bahasa roh, nggak ngerti bahasanya. Di tengah perjalanan ini, transmisi, Roh Kudus bekerja mengubahkan bahasa yang tidak dimengerti. Ketika sampai di telinganya Koawi, menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh Koawi. Saudara paham sampai di sini enggak? Maka itu, pada saat waktu itu mereka berkata gini, ada orang Asia, orang Mesopotamia, orang Mesir, kok kita ngerti ya bahasa itu ya? Itulah karya Roh Kudus, saudara. Sebab kalau seandainya kita beranggapan bahwa enggak, Koaching berkata-kata bahasa roh, sebetulnya yang diucapkan itu adalah bahasa Mesir. Koawi ngerti bahasa Mesir, artinya adalah tetot. Bahasa roh tidak ada seorang pun yang mengerti. Dia ngerti. Nyebrang gak saudara? Nge-cross gak? Berlawanan gak? Berlawanan. Pak lihat kantu pada saat lagi pelayanan di Israel, di konferensi Pondok Daun. Dari bangsa-bangsa datang, banyak datang. Saudara, pada saat waktu itu
Dia nyembah Tuhan, dia mimpin pujian kan, dia nyembah Tuhan. Ketika dia menyembah Tuhan pakai bahasa roh. Bahasa roh yang dia sehari-hari memang dia pakai. Yang dia kenal itu adalah sebagai bahasa roh. Lalu saudara setelah selesai dia turun, ada seorang ibu datang bilang sama dia, Pak, bahasa Spanyol Bapak tadi bagus banget. Rapih banget. Bapak belajar di mana? Dia bilang begini, Bu mohon maaf, satu kata Spanyol pun saya nggak ngerti. Dia bilang ini, enggak Pak, dari tadi Bapak itu ngomong bahasa Spanyol. Saya ngerti Bapak sedang memuliakan Tuhan pakai bahasa Spanyol. Pak Berat bilang ini, enggak, saya hanya berbahasa roh Bu, seperti yang biasa saya kenal itu. Saudara ngerti sampai di sini? Oke? Satu ketika, satu lagi seorang hamba Tuhan, Pastor John Bever. Saudara, dia pengarang buku Takut Akan Tuhan. Dia cerita begini, ketika dia di sebuah KKR besar, dia sedang berkhotbah. Di backstage itu banyak orang saudara, salah satunya pendoa di belakang berbahasa roh. Mendukung pelayanan Pastor John Bever, berbahasa roh terus selama khotbah. Di backstage itu kan ada orang-orang lain, ada orang yang dengar. Setelah selesai, John Bever ini cerita karena dia tahu pendoanya itu cerita sama dia. Stafnya itu cerita sama dia, dia bilang kayak gini, ceritanya begini. Setelah udah selesai, sudah KKR itu selesai, orang itu yang di backstage datengin si sebutlah pendoanya gitu, sebutlah kayak gitu ya saudara ya. Nah pada saat itu dia berkata gini, tadi kamu ya, selama kamu tadi lagi khotbah itu Pastor John Bever, kamu itu bicara bahasa Perancis kuno. Saya ngerti itu udah jarang banget karena saya ini guru bahasa Perancis. Saya ngerti yang kamu ngomong itu bagus banget, tatanya rapi banget. Bahkan sebelum Pastor John Bever menyebutkan ayat firman yang dia ucapkan, kamu sudah sebutkan dulu ayatnya pakai bahasa Prancis kuno. Dia sampai teremis, you belajar dari mana? Gua aja guru bahasa Prancis aja gak bisa begitu fasihnya kayak kamu. Dia bilang gini, enggak dari tadi gua cuma berbahasa roh. Saudara ngerti sampai di situ enggak? Saudara ngerti sampai di situ? Itu yang tadi yang terjadi. Maka itu sebagai tanda. Saudara, bagi orang yang tidak beriman. Buat kita orang beriman itu bukan tanda karena kita tahu kucing sedang berbahasa roh. Itu bukan tanda. Oke? Sampai di sini Bapak Ibu paham? Saya berdoa dan saya berharap setiap kita paham tentang hal ini. Sehingga tujuannya apa? Supaya saudara ngerti ketika saudara berbahasa roh, saudara bukan sedang berseberangan dengan firman. Saudara ngerti bahwa saudara sedang on the track dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan tidak ada seorang pun yang kehilangan manfaat untuk dipenuhi Roh Kudus. Salah satunya adalah menerima karunia roh. Amin saudara. Saya tidak mau ada seorang pun juga di tempat ini kehilangan manfaat itu, dipenuhi roh. Dari yang tadi memberitakan Injil berani, taat, hidup kudus, mengalami pertolongan Tuhan, hidupnya semakin berbuah roh, dan juga menerima karunia roh. Saudara, saya tidak mau. Kenapa? Karena karunia roh adalah fasilitas rohani yang akan menolong saudara menjalani hidup ini dengan lebih efisien, lebih efektif, lebih mudah, dan saudara dapat mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin saudara. Bagaimana terus berdoa kudus? Bangun hubungan dengan Tuhan dan juga minta. Oke, saya akan fokus kepada minta. Minta. Firman Tuhan bilang kayak gini, mintalah maka akan diberi, setiap orang meminta, menerima. Setuju saudara? Pak, bagaimana saya dipenuhi Roh Kudus? Minta. Mintanya bagaimana? Minta dengan percaya. Tuhan, saya minta Roh Kudus. Saudara, kalau saudara minta dipenuhi Roh Kudus, saya harus percaya bahwa ketika saudara minta, maka Roh Kudus yang diberikan pada saudara, bukan roh yang sesat. Ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan, saya minta Roh Kudus penuhi saya. Dan saya percaya saya punya Bapa yang tidak pernah berbohong, yang tidak pernah berubah. Baca kalimat yang terakhirnya, 1, 2, 3. Amin. Tetapi saudara, hari ini saya mau untuk setiap kita semakin dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara belum pernah berkata gini, saya belum pernah dapat karunia-karunia itu kayaknya. Saya kehidupan saya kok kayaknya nggak berbuah dengan menghasilkan buah roh yang baik ya. Kok nggak punya keberanian untuk beritakan Injil ya. Belum pernah punya kemauan untuk hidup kudus ya. Kok kayaknya buat taat kayaknya berontak terus. Kok saya kayak gitu ya. Saudara, hari ini yuk minta dipenuhi Roh Kudus. Amin.
Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, setiap kita sudah memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Camkan dulu itu. Saudara sudah punya Roh Kudus. Ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara sudah punya. Tetapi Roh Kudus belum memenuhi. Orang yang dipenuhi dan semakin dipenuhi, semakin dikuasai oleh Roh Kudus. Christ semakin bertambah besar, me semakin bertambah kecil. Kalau saudara berkata, saya mau dipenuhi dan semakin dipenuhi Roh Kudus, minta sama Tuhan. Tuhan tambahkan kepenuhanmu dalam kehidupan saya. Biar Roh Kudus semakin berkuasa atas saya. Roh Kudus semakin memenuhi saya. Minta sama Tuhan dan percayalah, ketika saudara minta Roh Kudus itu yang diberikan bagi saudara. Amin.